Obrolan seputar anak yang selanjutnya disingkat Bosara mengandung makna filosofi sebagai berikut. Bosara adalah gambar atau bentuk tudung saji yang dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan. Keberadaannya berfungsi sebagai pelindung untuk menutupi sajian atau makanan yang akan dihidangkan, agar terhindar dari lalat, debu, kotoran, maupun gangguan lainnya. Dalam program Bosara diumpamakan sebagai atensi, asistensi rehabilitasi sosial anak yang merupakan media informasi tentang upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak Indonesia. Bosara sebagai wadah atau sarana untuk menghidangkan penganan berbagai kue-kue aneka rasa, baik manis maupun asin, pada saat seremonial pembukaan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan resepsi lainnya. Kue-kue aneka rasa diibaratkan sebagai anak-anak Indonesia dengan berbagai karakter dan sikap yang ada pada dirinya, yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi sosial. Bosara berusaha memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak Indonesia yang mengalami pahit dan manis kehidupan, untuk menatap masa depan yang lebih cemerlang dan gemilang. BRS AMPK Todopuli di Makassar sebagai salah satu media pengembangan pendekatan residensial berupaya mewujudkan atensi dengan melakukan upaya komunikatif, informatif, dan edukatif kepada masyarakat luas tentang program perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak melalui channel YouTube Balai Anak Todopuli di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat anak dimanapun Anda berada dalam acara Bosara, obrolan seputar anak Balai Rehabilitasi Sosial Anak Pemuluhan Khusus Todopuli di Makassar. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan rekan mitra kerja kami di dalam penanganan dan pelindungan anak. Ada Kang Saldi. Selamat siang Kang Saldi. Selamat siang Pak Budi, terima kasih. Ya, Kang Saldi ini merupakan salah satu senior project officer dari Save the Children. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan mulai obrolan kita siang hari ini ya Pak Kang Saldi ya. Boleh. Kita akan membahas nih ceritanya tentang pengasuhan disiplin positif ya Kang Saldi ya. Boleh dijelaskan nggak sih Kang Saldi pengasuhan disiplin, mengapa sih kita harus menggunakan disiplin positif dalam pengasuhan anak itu sendiri? Ya, pertama saya akan mengawali kenapa pengasuhan ini menjadi penting menjadi sebuah gerakan nasional begitu, karena masih banyak praktek-praktek pengasuhan yang disertai kekerasan dengan dengan alasan utama untuk mendisiplinkan anak. Oh iya, betul. Dan ini menjadi persoalan karena masih banyak keluarga-keluarga yang belum terjangkau untuk penguatan baik pengetahuan maupun keterampilan pengasuhan, sehingga kami sangat getol menggandeng siapapun, mari untuk memperkuat kapasitas orang tua. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan itu, maka praktek pengasuhan dengan kekerasan akan terus terjadi. Betul. Terus pertanyaan Pak Budi terkait dengan kenapa disiplin positif? Yang pertama karena selama ini ada pemahaman yang keliru terkait dengan disiplin. Betul. Disiplin itu seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang harus menyakitkan. Iya. Disiplin itu dipahami sebagai sesuatu yang harus membuat anak jerak. Sehingga kemudian ada pemahaman disiplin itu sama dengan hukuman. Gitu. Itu makanya kenapa harus menggunakan disiplin positif ya. Jadi biar orang tua, pengasuh, siapapun yang berhadapan dengan anak bisa mengetahui sebenarnya. Oke. Saya ingin tahu juga nih Kang Saldi, sebenarnya apa sih tujuan dari
penerapan disiplin positif itu sendiri? Nah, banyak sih ya tadi yang sudah disampaikan, tapi ada beberapa hal yang coba saya highlight. Yang Iya, pertama heeh. tentu saja kita ingin mencegah terjadinya praktek pengasuhan dengan kekerasan, Betul, ya, iya. dengan mengatasnamakan disiplin. Yang kedua, tujuannya untuk menjawab bahwa kalau saya tidak boleh memarahi anak, memukul anak, Iya, misalkan membentak anak, iya. lalu apa yang boleh Harus saya lakukan? Jadi orang betul, tua heeh, perlu heeh. perlu ada alternatif lain. Kita Iya, tidak bisa hanya melarang, tidak boleh melakukan kekerasan, tapi ada solusi solusinya seperti ceritanya, heeh, apa? heeh, heeh. Pendekatannya yang lain itu yang seperti apa? Yang tidak kekerasan Iya, begitu. heeh, 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 heeh. Kemudian yang ketiga tentu saja untuk menyampaikan kepada orang tua tentang hak-hak anak melalui cara yang santun. Kenapa penting? Karena selama ini jika kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa kamu punya hak, bahwa kamu punya hak untuk tidak dikerasi, bahwa kamu punya hak untuk berpendapat, itu Iya, kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, orang tua merasa terancam, betul, begitu. betul. Karena selama ini anak selalu ditempatkan sebagai subordinat, ya. Mhm, Jadi mhm, ada mhm, relasi mhm. kuasa yang Iya, tidak seimbang, sehingga ketika anak dimampukan, diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak anak, maka orang dewasa, orang tua menjadi semacam terancam. terancam, Nah, melalui betul. disiplin positif ini Heeh, kita heeh, lebih heeh. lebih halus, lebih santun bahwa anak-anak sama dengan kita juga manusia yang punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, Iya, termasuk ketika dia diasuh. Kemudian yang terakhir tentu saja disiplin positif ini untuk menyediakan penyelesaian iya, heeh, heeh. konflik antara anak dan Dengan orang orang tua. tua, kayak Oke, gitu ya, heeh, heeh. seperti itu. Iya. Ya, ini semakin menarik nih obrolan kita nih Kang Saldi. Saya rasa ini pasti akan sangat bermanfaat sekali ya bagi orang Iya, tua maupun tenaga-tenaga pengasuh yang bekerja dengan anak. Bagaimana sih caranya melakukan pengasuhan terhadap anak? Yang ingin saya tahu lagi nih Kang, disiplin positif itu sendiri seperti apa sih sebetulnya Kang? oke. Jadi disiplin positif itu ada beberapa hal ya. Yang Iya, pertama, heeh. dia dapat membantu anak mengembangkan kontrol diri secara bertahap, Mhm, secara mhm. internal. Bedanya dengan kekerasan, kalau kekerasan itu secara eksternal. Iya, heeh, Anak heeh. akan menjadi baik kalau ada yang mengancam. Mmm, Anak mhm, akan menjadi mhm. baik kalau misalkan ada pihak yang menghukum. Mmm, Ketika orang yang mengancam tidak ada, ketika pihak yang menghukum tidak ada, maka perilaku anak akan kembali menjadi berubah, iya, tidak iya, baik. iya, Jadi heeh, disiplin positif lebih ke kesadaran internal. Ada orang yang mengancam atau tidak, iya. anak tetap akan berperilaku baik. Mhm, Kenapa? mhm, Karena mhm. dia tumbuhnya kesadaran dari dalam. Seperti ginilah, kita misalkan kayak pakai helm. Iya, heeh. Kalau ada polisi baru pakai Mhm, helm, kalau banyak tidak ada anekdot-anekdot polisi kayak gitu tidak itu pakai ya helm. Kang ya, Ini iya betul, kesadaran betul. ya, Iya, internalisasi moral iya, iya, istilahnya ya. iya, betul, betul. Internalisasi bahwa Heeh, kita pakai helm karena untuk keselamatan kita, heeh, keselamatan heeh, anak kita, heeh, bukan heeh. karena ada yang mengancam. Mhm, Nah, mhm. seperti itu disiplin Betul, positif, betul. internalisasi moral. Siap, siap. Kemudian yang berikutnya, disiplin positif itu berkomunikasi dengan jelas. Mmm, Terkadang kita banyak meminta, banyak menuntut, tapi komunikasinya tidak clear dengan iya, anak-anak, heeh, sehingga anak heeh, tidak mampu menangkap pesannya, heeh, seperti itu. heeh. Kemudian disiplin positif menghormati anak-anak dan kita mendapat rasa hormat juga dari mereka. Dapat rasa hormat dari mereka Heeh, ya, ya, heeh, heeh. dengan tanpa kekerasan, dengan Iya, kita mendengarkan pendapat anak, kita iya, secara tidak heeh, langsung menghormati mereka iya, dan mereka pasti menghormati kita. iya. Karena ini sangat sangat normatif ya, ketika Mhm, misalkan mhm, Pak mhm. Budi ada yang menghormati, misalkan pasti otomatis Pak Budi juga akan balik, bisa Betul, jadi lebih menghormati. Begitu, itu betul, adalah heeh, hal yang heeh. sifatnya alamiah. Iya, Begitu juga heeh, dengan anak-anak. iya, mhm, Kemudian disiplin positif bisa mengajarkan anak-anak bagaimana membuat keputusan yang tepat. mmm, Ya, kenapa? Karena anak tidak akan selalu bersama dengan kita. iya, Ada heeh, saat-saat di mana dia sendiri dan harus mengambil keputusan dengan tepat. iya, Saya heeh, merokok heeh. tidak? Mhm, mhm. Saya nyoba narkoba atau tidak? Saya boleh tidak coba-coba seks bebas? Itu dia Iya, harus heeh, mengambil keputusan, iya, ya. betul. Nah, disiplin positif karena secara internal tidak ada ancaman, maka akan mengantarkan anak untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian Heeh. yang tidak kalah penting, disiplin positif dapat membangun keterampilan percaya diri Oh, anak-anak, Pak jadi Budi ya. kepercayaan diri anak dia Mhm, dibangun dari situ Kang ya? iya. Iya, 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 Kenapa? Karena heeh. tadi tidak ada yang mengancam, Mhm, tapi dia mhm. pede bahwa ibunya, orang bapaknya, orang tuanya Mhm, mhm, mhm. memberikan dia perhatian, dia akan semakin pede. Iya, Pede ini sangat penting ya, sangat penting kemampuan pede ini terutama untuk anak-anak remaja.
Iya. ya. Misalkan ketika mendapatkan pressure dari teman sebaya, ayo dong ngerokok, kalau nggak ngerokok kamu bencong. Iya, Ayo dong coba ini. Iya. Masa anak gaul. Nah, untuk mengatakan tidak itu tidak mudah. Itu butuh betul. percaya diri yang tinggi. Betul, Ya betul. tidak apa-apa saya tidak coba obat-obatan, nggak apa-apa saya dibilang nggak gaul. Yang penting saya mengambil keputusan yang baik. Percaya diri itu penting, dan itu hanya bisa diperoleh ketika proses pengasuhannya dilakukan tanpa kekerasan. Kalau kekerasan tidak membuat anak percaya diri, begitu. Kemudian ini juga sudah disampaikan tadi, jadi mengajarkan anak untuk menghormati perasaan orang lain. Kenapa? Karena ketika anak punya masalah, kita tidak memvonisnya dengan hukuman, tapi kita berempati. Oh, kenapa anak saya, ada apa yang perlu saya bantu, sehingga anak pun bisa belajar untuk berempati. Oke. Gitu, Pak Budi. Ya. Jadi di sini disiplin positif itu sebenarnya bukan karena untuk memberikan ancaman atau apa, itu bukan kayak gitu Kang ya. Betul. Dia seperti gimana itu kalau disiplin positif itu? Nah, ini juga jangan sampai keliru. Jadi disiplin positif itu bukan berarti karena kita tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh, bukan berarti membiarkan anak-anak melakukan apapun yang dia sukai, bukan seperti itu. Disiplin positif tetap memiliki aturan. Oke. Tetap memiliki batasan. Misalkan kalau malam jam 9 harus di rumah ya Kak. Oke. Bukan kemudian bebas. Tidak, itu bukan disiplin positif. Tetap ada aturan, ada kesepakatan ya, tapi tidak ada hukuman. Kemudian disiplin positif juga bukan reaksi yang cepat pada situasi. Ketika anak melakukan kesalahan, respon kita langsung marah dan gitu. sebagainya, kayak gitu. Itu bukan disiplin positif ya. Oke. Nah, tentunya untuk membangun itu kan pasti ada tahapan-tahapannya nih Kang ya, tahapan-tahapannya. Seperti apa sih tahapan-tahapan untuk dalam membangun disiplin positif tersebut ini Kang? Oke. Nah, jadi kalau pendekatan disiplin positif itu konon katanya ibarat seperti membangun sebuah rumah. Ya, harus ada harus ada perencanaan. Kita rumahnya mau seperti apa sih? Mau berapa lantai? Harus punya alat-alat yang tepat. Kalau ingin rumah dari kayu, ya harus alat-alatnya harus tepat juga, begitu. Misalkan ada palunya, kemudian ada pakunya dan sebagainya. Kemudian kita juga harus bisa memahami bahan-bahan yang sesuai untuk membangun rumah tersebut, rumah impian tersebut. Nah, setelah rumahnya hampir jadi, ternyata jendelanya miring. Apakah kita pukul, kita teriak-teriak begitu ya, sehingga jendelanya kembali lurus? Tentu saja tidak kan. Tapi harus bagaimana diselesaikan, bukan dengan marah-marah, bukan dengan teriak-teriak, tapi diselesaikan supaya jendela tersebut kembali lurus. Nah, di dalam disiplin positif, rencana itu disebut sebagai mengenali tujuan jangka panjang pengasuhan. Jadi ada tujuan jangka panjang itu. Kang ya. Nah, coba saya, Pak Budi, mungkin sebagai orang tua pernah nggak sih punya mimpi untuk anak-anak kita, tujuan jangka panjang dia apa? Betul. Begitu ya. Kemudian setelah punya tujuan jangka panjang, kita harus punya alat-alat yang tepat. Apa alat-alatnya? Di dalam disiplin positif, alat-alat yang luar biasa itu adalah menyediakan kehangatan dan menyediakan struktur atau bimbingan. Ini dua alat yang luar biasa untuk mengasuh. Pengasuhan anak ini. Jadi alat untuk mengasuh itu bukan mengancam, bukan memukul, bukan menghukum, tapi alatnya adalah sediakan kehangatan, sediakan bimbingan. Itu alat yang luar biasa. Kemudian berikutnya, setelah tahu alat-alat, kita harus paham bahan-bahan. Apa bahan-bahan dalam mengasuh anak-anak kita sendiri? Kita memahami bagaimana anak berpikir dan merasa, bagaimana perkembangan anak di setiap usia. Jadi tahapan usianya itu ya ada. Jadi Pak Budi, kalau misalkan orang tua yang paham tentang perkembangan anak, dia tidak akan stres, tidak akan ngamuk-ngamuk kalau anaknya yang usia 3 tahun lompat-lompat di atas kursi, atau anak-anaknya yang 4 tahun, 5 tahun mencoret-coret di dinding. Dia tidak akan stres. Kenapa? Karena paham. Oh, anak saya sedang belajar. Dia harus mencoret-coret. Kalau tidak mencoret-coret, nanti motorik halusnya jelek. Kalau misalkan yang tidak paham perkembangan anak, jadi kekerasan malahan. Kekerasan dan menghambat perkembangan anak. Kemudian yang terakhir, penyelesaian masalah. Saya selalu bilang bahwa
selama menjadi orang tua kita akan selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan pengasuhan. Betul. Sehingga orang tua harus terampil. Iya. Ya, tantangan pengasuhan usia balita beda dengan usia dini. Betul. Ketika SD berbeda lagi, SMP berbeda lagi. Jadi setiap orang tua harus dimampukan untuk bisa mengatasi tantangan pengasuhan. Ya. Oke. Ya, jadi tadi menarik ya. Jadi pertama harus tahu dulu nih perencanaannya, tujuan jangka panjang ini seperti apa, kemudian nanti jangka pendeknya seperti apa. Terus kalau memang ada sedikit kita katakan ada sedikit error lah ya, bagaimana sih caranya mensikapinya itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa mengenal tujuan jangka panjang di dalam pengasuhan tersebut nih Kang? Oke, ya jadi tujuan jangka panjang itu kita pahami sebagai karakter atau kualitas yang ingin kita peroleh, yang ingin kita lihat pada anak-anak kita ketika dia dewasa. Betul. Serta hubungan relasi yang ingin terbangun antara kita dengan anak kita. Iya. Itu adalah tujuan jangka panjang. Iya. Contohnya misalkan tadi ya, kualitas karakter, jujur, tanggung jawab, mandiri, itu adalah contoh-contoh dari tujuan jangka panjang tadi. Begitu ya. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kalau ada tujuan jangka panjang pasti ada tujuan jangka pendek dong. Betul. Ya. Tujuan jangka pendek itu apa? Tujuan jangka pendek itu ketika orang tua atau pengasuh menginginkan anaknya melakukan atau tidak melakukan sesuatu saat itu juga. Cepat mandi. Pokoknya matikan TV-nya. Sudah, simpan HP-nya. Sekarang juga. Masuk, tidur. Itu adalah tujuan jangka pendek. Dan kebanyakan pengasuh orang tua fokus pada tujuan jangka pendek. Seperti itu ya. Nah, ketika fokus pada tujuan jangka pendek itu cenderung apa? Pada kita ingin segera, maka cenderung memicu terjadinya kekerasan tadi. Stres dan kekerasan. Oke. Biasanya kalau sudah tadi ya, karena tujuannya hanya jangka pendek saja, saya seperti katakan Kang Saldi, nanti akan memunculkan malah stres apa segala macam. Responnya sendiri biasanya itu seperti apa itu Kang yang muncul pada mereka ini Kang? Ya, kalau misalkan tanda-tanda bahwa kita stres, misalnya ini dari orang tua sama pengasuh misalnya nih Kang ya. Respon stres biasanya berteriak, ya, ngomel, mengancam, memukul, mengejek, mengkritik, itu adalah respon ketika seseorang stres, respon yang biasa terjadi. Sebelumnya kita bisa mengenal diri kita sedang stres atau tidak. Begitu misalkan nafas kita mulai tidak tenang, begitu ya, mata kita sudah mulai melotot, begitu ya, kemudian jadi ada keringat keluar, kepala mulai pusing, itu alarm bahwa kita sedang mengalami stres itu ya. Dan biasanya gitu ya, responnya seperti ini kayak gitu. Iya. Jadi berteriak, ngancam, memukul, bahkan mengejek juga kayak gitu-gitu kan ya. Itu respon bahwa kita sedang stres begitu. Nah itu kan berarti semuanya itu nanti pengaruhnya pada dasarnya itu datangnya dari otak kita itu Kang ya. Betul, Pak Budi. Gimana sih caranya kita mengetahui bahwa di otak kita nih lagi mengalami hal-hal seperti gitu tadi itu Kang? Oke, tadi ya, jadi bahwa mekanisme bahwa saat kita stres itu sangat terkait dengan bagaimana otak kita bekerja, gitu ya. Nah, secara sederhana ada 3 komponen utama dari otak. Yang pertama ada yang disebut batang otak. Ya, kalau misalkan kita coba pegang bagian belakang, ini batang otak ya, yang terhubung dengan tulang belakang. Nah, batang otak ini paling awal berkembang ya ketika seseorang lahir. Bayi itu bekerja dengan batang otak. Ya, makanya yang dikerjakan bayi adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup, bernafas, menangis itu upaya untuk berkomunikasi, bertahan hidup, gitu ya. Kemudian mengatur gerakan-gerakan refleks. Semakin bertambah usianya, maka perkembangan otak pun bertambah. Baru berkembang otak emosional. Nah, otak emosional ini memberikan respon secara impulsif, secara tiba-tiba ketika stres tinggi. Ya. Jadi usia-usia dini lah perkembangannya pesat otak emosional. Maka jangan kaget kalau ada anak-anak usia dini rewelnya luar biasa, tantrum. Kenapa? Karena di sini otak emosionalnya sedang berkembang dengan pesat. Nah, otak emosional ini tidak mempertimbangkan baik buruk ya, alasannya, resikonya tidak. Pokoknya seret
gitu ya, impulsif tadi. Kemudian yang terakhir adalah otak berpikir memberikan respon secara hati-hati ketika stres rendah. Jadi otak berpikir bekerjanya itu akan mempertimbangkan dulu, kalau saya melakukan ini baik tidak ya, kalau saya cubit anak dia sakit atau tidak ya. Nah, menurut salah satu riset, otak berpikir selesai perkembangannya itu ketika usia antara 22 sampai 25 tahun. Kalau bicara anak kan di bawah 18 tahun, betul. berarti otak berpikirnya belum terlalu ini berkembang secara maksimal. Makanya kalau Pak Budi lihat anak-anak SMP, SMA bawa motor seperti apa? Breng, gitu kan? Nggak mikir orang lain apa segala macam ya. Karena tadi kemampuan untuk mempertimbangkan resiko ya dan sebagainya itu ya belum matang begitu seperti itu. Oke. Ada nggak nih tips-tipsnya nih atau trik-triknya nih? Kalau di YouTube pernah saya lihat ada kayak untuk melatih otak itu ada kayak senam otak kayak gitu. Nah, Kang Salih ini punya nggak nih tips-tipsnya ini nih? Ya, sebenarnya ini dikembangkan oleh salah satu profesor ya, Daniel apa begitu ya, nanti bisa dicari juga di YouTube-nya. Jadi beliau mengajarkan orang tua dan juga anak-anak bagaimana mengontrol emosi dengan memahami otak dengan menggunakan tangan. Misalkan tadi ya, yang pertama ini kita anggap sebagai batang otak. Batang otak ya. Kemudian ibu jari kita masukkan sebagai otak emosional. Begini ya. Otak emosional. Ini kemudian yang 4 ini adalah otak berpikir. Nah, ketika kita sedang segar, sedang fresh, seperti inilah posisi otak yang baik. Artinya otak berpikir terhubung dengan otak emosional dan batak otak. Jadi yang bekerja adalah otak berpikir. Ya, seperti itu. Kemudian ketika kita capek, kurang tidur, beras habis, gula tidak ada, ya, anak mulai rewel, maka otak berpikir kita mulai terangkat. Seperti ini. Ya, nah kalau di kami biasanya disebut ting. Ting seperti ini. Otak ini mulai terangkat, sudah otak mulai berpikirnya ya. Kalau sudah ting atau otak berpikir terangkat, harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi otak emosional yang mengambil alih. Kalau otak emosional yang mengambil alih bisa kenapa? Karena tadi cara bekerjanya impulsif. Betul. Ya, berbeda dengan otak berpikir yang cenderung hati-hati kayak gitu. Ya, jadi di kami itu biasanya orang tua harus paham kamu sedang ting atau tidak begitu. Kebalikannya ting itu tong. Tong ya. Kalau misalkan Pak Budi pulang ke rumah nanti istrinya mulai ngomel-ngomel, kemudian matanya mulai melotot, mulai ngomel. Pak Budi harus sudah sadar, oh istri saya sedang ting begitu. Kalau istri kita sedang ting, maka kita tidak usah ikut-ikutan juga, begitu, karena bisa begitu juga ketika anak-anak anak-anak nangis luar biasa, rewel, kita harus paham, oh anak kita sedang ting. Kita apa yang kita harus lakukan? Kita tetap tong, bagaimana membantu anak untuk bisa mengatasi salahnya begitu ya. Seperti itu. Dalam membentuk tujuan jangka panjang itu kan tentunya harus disertai dengan perencanaan atau kualitas yang baik tentunya Kang ya. Bagaimana sih caranya itu agar kita bisa menentukan tujuan jangka panjang kita ini bagus? Baik, tadi ya bahwa banyak orang tua fokus pada tujuan jangka pendek karena dia ingin cepat selesai dan sebagainya ya. Nah, kadang-kadang reaksi untuk menyelesaikan tujuan jangka pendek itu merusak tujuan jangka panjang. Tadi kan tujuan jangka panjang itu karakter atau kualitas yang ingin kita lihat ketika anak kita dewasa. Jujur, tanggung jawab, penyayang misalkan. Nah, tujuan jangka pendek cepat mandi. Kalau untuk nyuruh mandi saja harus dicubit, dipukul, diomelin, apakah dia nanti akan tumbuh menjadi sosok yang penyayang? Ya, justru tujuan jangka panjang kita kadang-kadang kita rusak sendiri karena kita ingin segera anak melakukan apa yang kita inginkan. Caranya apapun, termasuk tadi melakukan kekerasan yang justru merusak tujuan jangka panjang. Nah, di dalam disiplin positif, tujuan jangka pendek harus dicapai tanpa merusak tujuan jangka panjang. Kayak gitu ya. Nah, ini misalkan kalau tujuan jangka kita mengenal jalur lambat, jalur cepat ya. Kalau kita fokus pada tujuan jangka pendek,
berputar saja di situ, berantem lagi dengan anak, ngomel-ngomel lagi ketika mau mandi, ya. Tapi kalau tujuan jangka panjang itu relatif lebih mulus jalannya. Kenapa? Karena kita mengasuh anak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dengan penuh penghormatan. Mungkin kita bisa lihat ada anak-anak SMP kelas 2, kelas 3, tapi dia sudah terlihat leadershipnya, tanggung jawabnya, kayak gitu, ya, dikasih duit sebulan bisa dikelola dengan baik, kayak gitu ya. Tapi kan ada juga anak-anak yang usia SMP masih brutal, berantem terus dengan ibunya. Itu nih fokus dampak dari tujuan jangka pendek, fokus pada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Nah, bagaimana caranya itu agar, tadi kan saya dengar dalam pengasuhan itu agar jangka panjangnya tercapai harus dipenuhi dengan kehangatan dan bimbingan, ya ceritanya. Bagaimana sih caranya untuk membangun kehangatan itu sendiri nih, Kang? Oke, nah jadi tadi betul kata Pak Budi bahwa kalau kita tidak boleh memukul, kalau untuk mencapai tujuan jangka panjang itu tidak boleh mencubit, apa yang harus dilakukan? Maka alat-alat berikutnya adalah menyediakan kehangatan dan bimbingan. Kehangatan itu sendiri apa sih? Kehangatan itu kalau di disiplin positif itu ada 6 pilar. 6 pilar itu ada 6 komponen ya. Yang pertama, meyakinkan anak merasa aman. Jadi kita harus pastikan anak kita aman. Misalkan contoh sederhana, anak kita lagi belajar berjalan, ya. Kalau orang tua yang menyediakan kehangatan, pasti siap di belakang. Betul. Tapi kalau orang tua yang tidak menyediakan, oh sudah, yang kemana-mana, begitu ya. Saya sering mengamati anak kecil yang sedang berjalan itu, kalau ada jalan yang datar dengan jalan yang bertangga, dia akan pilih yang mana? Yang bertangga. Kenapa? Karena saya sudah tahu ini, saya ingin nyoba yang lain. Ketika nyoba yang lain, orang tua khawatir, kemudian malas untuk membimbing, maka tarik sudah. Padahal dia sedang belajar. Kalau yang menyediakan kehangatan, pastikan anak aman. Ayo, mau kemana? Ada mama, jangan takut. Betul, ya. betul, Itu menyediakan kehangatan, meyakinkan anak merasa aman, sehingga anak mengeksplorasi. Atau ketika anak mulai menjelajah ruangan, misalkan ditutup semua instalasi listrik, ya, itu juga bagian dari memastikan anak aman, begitu ya. Termasuk untuk anak remaja, ketika dia mulai jatuh cinta, pubertas, gitu. Bagaimana kehangatan yang kita lakukan tentu berbeda. Memastikan dia mau ngomong, begitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kehangatan itu meyakinkan anak dicintai tanpa syarat. Nah, kadang-kadang tidak sedikit orang tua, saya juga mungkinnya masih sayang sama anak itu ketika anak baik, ketika anak nurut. Kalau anak misalkan perilakunya tidak sesuai dengan harapan, bukan anak bapak, ya sana. Kamu nurut sama siapa sih, begitu. Gitu ya. Atau anak nilainya bagus, baru kita sayang. Kayak gitu, baru kita mengapresiasi. Nah, kehangatan yang luar biasa itu cinta tanpa syarat. Apapun kondisi anak kita, sayangi. Kita terima meskipun dia melakukan kesalahan, bukan berarti kita sepakat dengan kesalahan, tapi oke, kakak sudah salah, bagaimana ke depan supaya ini tidak terulang. Cinta kita tidak berkurang. Begitu ya. Seperti itu. Kemudian apa itu kehangatan? Yang ketiga adalah menunjukkan cinta dan sayang dalam bentuk kata-kata dan tindakan. Ini agak challenging ya untuk orang timur ya. Beda dengan orang barat. I love you, you love me, begitu. Tapi kalau orang timur agak ganjil banget gitu. Kecuali untuk orang-orang tua muda ini sekarang sudah mulai bagus begitu. Kenapa? Karena ya saya sayang. Tidak cukup itu, anak harus tahu, harus merasakan bahwa orang tuanya sayang. Ya, juaraku, hebatku, dipeluk, kalimat-kalimat dicium, kayak begitu gitu, ya. Seperti itu. Kenapa? Karena saya juga coba amati aja ya. Anak yang berangkat ke sekolah pagi-pagi, yang sama bapak ibunya dipeluk, dicium, didoakan, ayo berangkat, hati-hati ya, semoga sukses, jadi anak pintar. Dengan anak yang pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah berantem dengan ibunya gara-gara susah makan, akan berbeda di kelas. Yang kedua, mungkin yang berantem itu mungkin akan ngelamun, stres. Dampaknya apa? Mengganggu teman-temannya lain ya. Tapi kalau yang pertama lebih bisa konsentrasi. Kenapa? Karena tidak ada persoalan sebelum. Gitu ya. Jadi kehangatan itu luar biasa. Kemudian kehangatan itu mempertimbangkan apa yang anak pikirkan di usia ini. Jadi kita harus melihat dari cara pandang
anak, bukan anak yang Oke, harus melihat iya. dari cara pandang kita. Kita iya. Paham Kadang-kadang kita yang memaksakan ya. kan Bapak capek dong. Iya, Kakak harus betul paham, betul betul. Bapak capek begitu. Ya bukan jadi anak yang harus paham dengan kita, begitu Iya ya. iya. Nah, kita yang harus melihat dari pemikiran anak. Di benak anak-anak usia 4 tahun, daun-daun, sampah-sampah itu luar biasa bagi mereka. Iya. Jangan coba untuk hilangkan itu. Kalau hilang dia akan ngamuk. Iya, Kenapa? Karena cara berpikirnya itu sangat penting. Jadi barang-barang yang bagi mereka sangat penting, bagi kita tidak penting, Iya. begitu. Cara berpikir dari anak. Heeh heeh. Nah, kemudian yang berikutnya pilar kelima adalah memerhatikan kebutuhan anak. Iya. Kehangatan itu memikirkan kebutuhan. Anak saya sudah puber nih, apa yang menjadi kebutuhan? Oh, sudah ada jerawatnya, bau badannya sudah berbeda, Iya begitu. iya. Jangan diolok-olok, jangan di apa, "Oh sudah jangan usah macam-macam," enggak, begitu. Kalau misalkan dia mulai beli dulu ya, kita beli lavender minyak rambut Wow, gitu ya. betul betul kan. Usia-usia gitu ya. Iya iya. Mungkin orang tua kita, ngapain beli-beli gitu? Nah, itu padahal bagian dari perkembangan. Perkembangan kita itu Iya, ya. Iya, ingat banget ya itu. Oh, iya. Sampai beli yang Breeze lah. Please ya, kayak gitu. Saya pikir orang tua sekarang harus paham. Dia butuh sesuatu yang memang membuat dia lebih percaya diri. Iya. Kalau ada, dukung, bantu gitu ya. Ini memikirkan kebutuhan Iya anak. iya. Kemudian memikirkan bagaimana perasaan anak. Jadi ketika misalkan tiba-tiba anak kita berbeda sikapnya, berbeda perilakunya, kita lantas tidak menginterogasi tapi memahami apa yang terjadi. Karena tidak jarang perilaku anak itu mencerminkan dari perasaan yang dia rasakan. Iya. Anak-anak, kenapa sih anak-anak kecil misalkan ngamuk itu sambil melakukan apa-apa begitu. Betul. Mungkin dia kecewa, jengkel, tapi tidak mampu untuk mengkomunikasikan. Iya. Belum mampu untuk mengkomunikasikan. Jadi kita pahami perasaan anak. Ya, itu tadi sahabat anak ya. Jadi ada 6 pilar kehangatan nih ya Kang Saldi ya, yang harus sahabat anak perhatikan, yaitu bagaimana kita meyakinkan bahwa anak itu merasa aman tadi ya. Kemudian meyakinkan bahwa anak itu kita cintai tanpa syarat apapun ya. Karena kadang-kadang kan banyak ini orang tua yang melakukan ini tapi dengan syarat harus berbuat baik lah apa segala macam kayak gitu-gitu ya. Kemudian menunjukkan cinta itu dalam bentuk kata dan tindakan, tidak hanya ini saja gitu. Tidak hanya cukup saya sayang, tidak. Kalau yang zaman milenial ini kayaknya sudah mulai kan ya. Kalau yang frame lamanya agak susah nih. Perlu latihan lagi nih. Kemudian mempertimbangkan apa yang ada di dalam pemikiran anak itu sendiri. Kemudian memperhatikan kebutuhannya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana memperhatikan perasaan anak itu sendiri Kang ya. Tadi itu tentang kehangatan. Tadi ada lagi tentang bimbingan tadi ya Kang ya. Betul. Pilarnya ini sebenarnya apa ini Kang untuk yang bimbingan ini Kang Saldi? Jadi di disiplin positif selain kehangatan tidak cukup. Betul. Karena kalau misalkan kita hanya menyediakan kehangatan, nanti akhirnya anak akan menjadi manja dan sebagainya. Tapi anak butuh nilai, butuh informasi sesuai dengan usianya ya. Sebut sebagai struktur atau bimbingan. Ya. Jadi kalau kehangatan itu lebih ke memastikan bagaimana anak merasa aman dengan 6 pilarnya itu. Tapi kalau bimbingan lebih ke bagaimana orang tua pengasuh menyediakan panduan, bimbingan, guidance anak untuk bersikap, berperilaku, sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, sama ada 6 pilar juga. Yang pertama adalah memberikan bimbingan yang jelas untuk anak dalam bersikap. Jadi tetap meskipun kita tidak melakukan kekerasan, anak tetap harus dikasih tahu ini baik, ini tidak baik, ini boleh, ini tidak boleh. Kakak karena kakak sama agama dengan mama, jadi di agama kita ini tidak baik. Itu bimbingan yang jelas dalam bersikap, nilai. Anak-anak harus tahu, harus dikasih tahu ya. Kemudian memberikan penjelasan untuk setiap alasan. Kenapa mama melarang kakak untuk tidak dulu makan es, karena kakak lagi batuk, nanti tidak akan sembuh dan ada penjelasan. Ada penjelasan. Kadang-kadang kita melarang ini, melarang itu, melarang ini, tapi tanpa ada penjelasan, tanpa ada alternatif. Tidak boleh makan mie instan. Terus saya harus makan apa? Bikinin dong yang misalkan makanan yang sehat kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau anak bisa protes, anak kecil ya, tidak boleh lompat, tidak boleh lari-lari, tidak boleh. Mungkin dia kalau bisa protes, ya udah ikat aja saya kayak gitu mungkin. Karena serba tidak boleh tanpa ada penjelasan yang
jelas Iya. dan alternatifnya Betul, seperti apa. betul. Kemudian mendukung dan membantu anak untuk berhasil. Jadi Heeh. kita harus tahu juga apa yang menjadi kekuatan anak. Anak, iya. Oh, anak saya passionnya di sini. Hmm. Anak saya passionnya di sini. Hmm. Jangan kemudian dimatikan. Allah, kamu macam-macam deh, udah sekolah aja. Jangan nggak usah Nah, macam-macam itu dulu dia, begitu ya. iya. Apalagi anak-anak sekarang, Heeh, anak heeh. kelas 4 sudah pengen jadi YouTuber seperti Ada. ya luar biasa. Ya kayak gitu ya. Saya pernah mendapatkan diskusi dengan salah seorang orang tua gitu. Bapak, gimana anak saya itu sudah ngeri kalau dengar omongannya. Kenapa? Karena seperti orang dewasa. Mama tidak usah khawatir karena saya akan membahagiakan mama. Saya akan menjadi YouTuber handal begitu ya. Anak kelas 4 SD. Iya. Nah, sebagai orang tua kita mendukung. Iya. Oh, anak saya passionnya di sini. Bagaimana supaya dia tetap bisa belajar tapi minatnya juga tidak kita kecewakan. Kayak gitu. Kalau misalkan kita respon, udah nggak usah macam-macam YouTuber apa, udah belajar aja udah. Nah, itu tidak sama sekali membimbing, memberikan panduan. Kalau perlu ketemukan dia dengan YouTuber di Makassar misalkan. Ada biasanya komunitas sehingga dia bisa tersalurkan secara positif. Kemudian, nah ini yang saya suka, panduan itu menjadi model yang positif. Oh, kayak gitu Pak Budi ya. Kenapa? Karena banyak yang mengatakan bahwa children see, children do. Anak melihat, anak melakukan. Kayak gitu. Jadi menjadi model itu penting. Apalagi ada ini biasa statement bahwa anak itu peniru yang luar biasa. Betul, itu Kang ya. Anak peniru yang luar biasa. Dan hati-hati juga karena praktek-praktek kita yang tidak baik, misalkan berantem dengan pasangan nih, itu juga contoh yang tidak baik. Misalkan, jadi menjadi model yang positif itu bisa mulai berbagi peran dengan pasangan, bantu cuci piring bantu cuci pakaian, itu luar biasa dampaknya. Anak akan mulai paham, oh ternyata cuci piring itu bukan hanya pekerjaannya mama, bapak juga bisa melakukan, sehingga dia tumbuh menjadi dewasa, sudah ada frame sensitivitas gendernya muncul. Dia akan menjadi kepala keluarga yang juga melakukan kegiatan-kegiatan domestik. Begitu. Kenapa sih anak laki-laki sekarang tidak mau menyapu? Karena tidak ada model dari sosok figur laki-laki di rumahnya. Jadi menjadi model itu sangat penting juga ya. Kemudian mendukung cara pandang dan ide anak, tadi hampir sama ya dengan mendukung bagaimana berhasil. Kadang-kadang anak luar biasa gagasannya, kita harus siap untuk membackup apa yang menjadi passion mereka. Kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan masalah bersama anak. Jadi bukan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak, tapi menyelesaikan masalah bersama. Ya. Jadi ini, betul. Jadi anak diajak, diajak bersama-sama begitu. Misalkan yang sederhana, anak 4 tahun bawa mangkok yang agak panas kan biasanya tidak stabil toh, tiba-tiba jatuh. Apa yang umumnya reaksi orang tua? Ngomel, kamu sih dan sebagainya. Ketika kita ngomel, bahkan ada yang mencubit mungkin, bahkan ada yang marah, apakah tiba-tiba mangkoknya kembali utuh? Tidak toh? Tidak menyelesaikan masalah. Tapi mungkin kita bisa aja, oke, kakak kepanasan, mari kita selesaikan ya. Kakak beresin yang sana, mama beresin yang ini, karena ini berbahaya. Anak diajar, jadi dia belajar. Oh, saya sudah melakukan kesalahan, tapi mama tidak marah, bapak tidak marah, malahan bapak bareng-bareng menyelesaikan. Anak belajar itu menariknya menurut saya, menariknya disiplin positif itu Pak Budi. Oke. Jadi itu tadi ya pentingnya bagaimana kita memberikan kehangatan, kemudian memberikan bimbingan agar salah, tapi tetap ada aturan-aturan yang akan diikuti oleh mereka, tapi tidak dengan menggunakan kekerasan tentunya tadi itu Kang ya. Nah, sekarang banyak nih orang tua kadang-kadang kan nggak menyadari ya, seperti tadi yang saya contohkan, kita kadang-kadang nggak tahu bagi anak daun-daun sampah-sampah itu merupakan hal yang menarik bagi mereka, tapi buat kita itu berbeda. Bagaimana sih caranya Kang biar kita bisa tahu ini bagaimana anak itu berpikir dan merasa ini gitu kan, bagaimana memahaminya? Ya, nah ini menjadi penting juga ya. Ini tidak banyak juga orang tua karena memang tidak ada medianya begitu untuk tadi sekolah menjadi orang tua itu baru tahun-tahun ini ya. Akhir tahun ini baru ada. Dulu nggak ada. Mulai banyak meskipun sudah banyak gerakan-gerakan terkait parenting, penguatan pengasuhan, tapi tetap masih sangat banyak
kelompok orang tua yang belum terjangkau, Betul, ya. betul. Sehingga tadi ini salah satu hal yang menarik itu tidak banyak orang tua yang memang menganggap penting dia harus tahu tentang perkembangan anak, ya. Ini juga sebenarnya perlu untuk calon orang tua. Jadi nanti kalau anak usia 0 sampai 6 bulan itu ciri-cirinya kayak gini, perilakunya kayak gini. Kalau dia nangis malam-malam itu bukan berarti dia bikin kita jengkel, tapi memang ya pekerjaannya itu kayak gitu. Oh, nanti anak saya misalkan 4 tahun itu dia mulai tahu belanja, begitu ya, akan minta uang dan mulai guling-guling kalau tidak dikasih. Kita tidak akan kaget, kenapa? Karena pekerjaannya itu 4 tahun. Jadi bahasa secara ekstrimnya, memahami perkembangan anak itu, mengenal siapa anak itu sama dengan mengetahui pekerjaan anak sesuai dengan tahapan usianya, sehingga kita bisa cenderung merespon positif. Jadi tadi ya, mengenali anak kita dengan memahami ciri-ciri perkembangan pada setiap tahapan usia. Tadi ya, kalau misalkan anak-anak, saya selalu bilang ke ibu-ibu yang ikut pengajian misalkan ya, atau ikut kegiatan yang formal, ibu kalau bawa anak usia 1,5 2 tahun ke pengajian, ibu jangan berharap anak ibu akan ikut duduk lama, baru aja 5 menit dia sudah gelisah, guling-guling. Ibu bisikin begitu ya, makin gulang-guling, baru ibu cubit sedikit, begitu kan. Nah, jadi itu kalau yang paham perkembangan anak, alternatifnya tidak dibawa atau dibawa tapi duduknya di luar. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena dia stres kalau kadang-kadang ya dipahami sama harus duduk, harus diem begitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga ciri-ciri tahapan perkembangan. Begitu juga dengan usia-usia yang lainnya. Nah, idealnya calon orang tua paham mulai dari 0 sampai 18 tahun itu karakternya seperti apa? Ciri-ciri umumnya. Begitu dia jatuh cinta rata-rata umur berapa? Dia pubertas, mens umur berapa? Apa yang perilakunya? Ya, mulai kenapa sih tiba-tiba anak saya mulai tidak mau berkomunikasi? Kenapa sih si kakak sekarang lebih suka nongkrong gitar-gitaran di pinggir jalan? Kenapa sekarang pulangnya itu telat? Itulah erat kaitannya dengan tugas perkembangan. Dan pertumbuhan perkembangan ini hanya terjadi pada anak. Kayak gitu. Nah, jadi kenapa penting? Pertama, bisa memahami ciri-ciri perkembangan anak. Yang kedua, kita bisa melihat dari cara pandang anak. Kemudian menerima sikap anak-anak sebagai faktor-faktor perkembangan anak. Jadi nanti ibu jangan kaget kalau misalkan anaknya yang perempuan SMA kelas 2 pulang tiba-tiba telinganya yang bolongnya 1 menjadi 4 kayak gitu. Atau yang anak laki-laki misalkan pulang rambutnya sudah warna-warni. Itu jangan kaget, jangan dipukul, jangan dimarahin. Itu tugas perkembangan. Tinggal bagaimana berkomunikasi tentang nilai-nilai. Kayak gitu saya selalu bimbingan tadi ya. Iya, dibimbingan karena bahwa saya sudah besar. Saya sudah otonom, saya sudah berhak untuk mengatur tubuh saya. Kayak gitu. Itu tugas perkembangan. Persoalannya bagaimana kita mendampingi anak-anak melewati tugas perkembangannya secara positif. Kayak gitu. Kemudian tadi karena kita paham, maka kita pun bisa merespon. Ya, merespon secara tepat perilaku anak. Oh, ini bukan untuk nantang saya, memang dia masanya seperti ini. Saya harus punya strategi, ya. Makanya saya selalu bilang kepada para orang tua, berbahagialah bapak-bapak yang punya anak remaja SMA tapi masih bisa diajak main catur bareng, masih bisa diajak main kartu bareng, gitaran bareng gitu ya, atau dengan ibu-ibunya bisa karaoke bareng. Artinya itu sudah kuat yang namanya hangatan, bimbingan kayak gitu. Ya. Terus kalau misalnya nih terjadi masalah nih antara orang tua dan anak atau pengasuh dengan anak, untuk penyelesaian masalahnya itu sendiri seperti gimana itu, Kang? Oke, nah jadi penyelesaian masalah itu ada 2 hal penting ya. Yang pertama terkait dengan keterampilan mengelola emosi. Ini jadi problem hampir semua orang tua. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang misalkan kok saya cepet tidak bisa itu normal, wajar. Apalagi belum belajar tentang pengasuhan. Jadi pemecahan masalah itu erat kaitannya dengan bagaimana keterampilan mengelola emosi. Kita sudah tahu nih tadi ya, terkait dengan otak, terkait dengan ciri-ciri ketika kita stres ya. Oh,
saya sedang stres nih, saya sedang ting. Iya, lagi ting Saya gitu sedang ting nih. Kalau sedang ting kan harus hati-hati nih. Iya, Apa yang harus saya lakukan? Nah, berarti kita sudah muncul kesadaran. Saya sedang ting, saya harus hati-hati, Iya, jangan dekat anak-anak. betul. Karena kalau misalkan kita meminta sesuatu hal yang sepele pun anak menolak, maka kita akan ya, karena sedang ting tadi ya. Pertama, pastikan kita paham kondisi kita, sedang ting atau tidak, ya, seperti itu. Nah, keterampilan mengawal emosi ini tadi mengenali diri kita seperti apa kondisinya. Kemudian kita juga harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan perawatan diri atau self care gitu ya. Self care ya, iya. Bagaimana kita mau merawat anak sementara kita sendiri tidak terawat? Kita tidak cukup istirahat, kita tidak cukup hiburan misalkan dan sebagainya. Wajar kalau misalkan stres dan melakukan kekerasan kepada anak. Jadi mengelola emosi, pastikan kita self care-nya ya, merawat dirinya itu dilakukan. Seperti itu ya. Ya, gosip dengan tetangga. Sekarang kan macam-macam ya, bunga-bunga itu ya. Sekarang lagi tren bunga, itu bagian dari self care, menyalurkan hobi, kesukaan, kayak gitu ya. Itu juga penting. Mungkin perlu sesuatu saat istilahnya me time ya, sendiri dan sebagainya ya. Itu bagian untuk mengurangi kita stres, karena kalau sudah stres resikonya berdampak pada anak. Jadi alarm tadi, kalau sudah napas tidak enak, suara mulai meninggi, oh saya sedang ting. Apa yang harus lakukan tadi? Kalau di teman-teman misalkan di luar ya, di luar negeri ada yang istilahnya melakukan relaksasi dengan menarik nafas ya, tarik nafas dalam perut gitu ya, seperti itu yang sering dilakukan. Kalau teman-teman di Muslim mungkin ada juga ketika misalkan sedang emosi, sedang ting, ambil air wudhu. Kenapa? Karena secara yang penting itu kan jedanya. Set, merenungkan, kemudian ada aktivitas lain sehingga kita bisa lebih siap kembali. Kayak gitu. Jadi kenapa kekerasan terjadi? Karena tadi situasinya kita sedang ting, kemudian kita tidak mampu mengontrol bahwa untuk kembali menjadi tong. Nah, sekarang sudah tahu ini tanda-tanda kita sedang ting. Kalau sedang ting, misalkan bergerak, tarik nafas, menjauh dulu dari anak, seperti lakukan kegiatan-kegiatan lain, kemudian setelah tong baru kembali merespon anak. Nah, kalau terkait dengan yang kedua, keterampilan mengatasi konflik dengan anak, jadi kita tahu kalau di pengasuhan positif kita mengenal yang namanya 4 langkah. Pertama, kita fokus pada masalah. Jadi kalau misalkan anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, ya misalkan kita mendapatkan informasi dari sekolah anak kita tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR ya. Masalahnya itu bukan anak kita bandel, bukan anak kita nakal, tapi fokus pada masalah apa? Anak kita tidak mengerjakan PR. Tidak perlu ada stigma-stigma lain. Bukan stigma, istilahnya itu cap-cap yang lain, bandel lah, tidak nurut, nakal, malas lah, itu tidak menyelesaikan masalah. Fokus pada masalah. Anak kita tidak mengerjakan PR. Langkah kedua, setelah fokus pada masalah, kita coba menjadi detektif. Kira-kira kenapa sih begitu ya? Kadang-kadang orang itu melihat dari apa yang nampak, tidak mau melihat ke belakang. Jangan-jangan dia memang tidak tahu bagaimana caranya mengerjakan ya. Jangan-jangan dia tidak punya alat tulisnya seperti itu ya, atau jangan-jangan dia tidak enak badan sehingga tidak sempat mengerjakan PR. Jadi orang tua harus perspektifnya diperluas, jangan pada apa yang nampak. Kalau pada apa yang nampak emosi, tapi kalau keluar ke belakang, lihat kemungkinan-kemungkinan yang muncul adalah empati. Oh, saya harus bantu dia. Nah, problemnya kan begini Pak Budi ya, banyak orang tua terutama ya dari kelompok-kelompok yang memang secara ekonomi tidak mapan begitu ya, jadi persoalan-persoalannya banyak. Dia mau bantu anaknya seperti apa? Dia sendiri tidak bisa baca tulis. Tapi karena ketika dia tidak mengerjakan PR, marah-marah dan sebagainya. Padahal tidak mampu juga memberikan dukungan untuk anak. Nah, setelah alasan, baru kita harus ingat lagi tujuan jangka panjang. Saya pengen anak saya berhasil nanti menjadi orang yang tanggung jawab. Kalau saya misalkan menyuruh anak saya, memarahi anak saya gara-gara tidak mengerjakan PR, menghukumnya,
sangat bertentangan dengan tujuan jangka. Yang terakhir, dalam menyelesaikan masalah kita harus bisa menyediakan kehangatan dan bimbingan yang tepat, yang sesuai. Nah kan kalau untuk kasus mengerjakan PR, kita kemudian tidak tiba-tiba anak pulang dari sekolah kita sudah siap di situ. Itu tidak kehangatan bimbingan. Kalau kehangatan bimbingan pulang, oke, kakak makan dulu, istirahat, lihat kalau anak sudah tenang, baru ngobrol. Kakak, mama tadi dengar dari guru, dari ibu guru, dari pak guru, Kak, PR-nya tidak dikerjakan. Boleh mau cerita nggak? Itu kehangatan. Atau ada yang bisa mama bantu? Atau kakak ada yang kurang alat-alat tulis mungkin? Atau ada masalah apa? Cerita. Itu adalah kehangatan dan bimbingan. Seperti itu. Atau misalkan ada masalah di sekolah dengan temennya atau dengan gurunya mungkin ya. Bisa ditanyakan, mama boleh nggak datang ke sekolah? Kadang-kadang kita tiba-tiba memutuskan datang ke sekolah, padahal anak tidak menginginkan kita datang ke sekolah, begitu ya. Jadi, nah kehangatan dan bimbingan itu tadi harus sesuai dengan apa yang menjadi persoalan anak. Nah itu beberapa langkah yang bisa kita lakukan ketika menghadapi konflik. Tapi tadi mengasuh itu tidak hanya pengetahuan, tapi juga skill, keterampilan, sehingga harus praktek. Maju mundur loh. Untuk mengelola emosi itu tidak mudah. Tapi kalau praktek, oke, saya hari ini bisa, besoknya aduh agak menantang nih, kayak gitu ya. Itu jadi memang kalau pengetahuan ya banyak begitu ya, di berbagai channel banyak, tapi prakteknya itu yang perlu. Seperti itu Pak Budi. Oke, demikian sahabat anak, tadi obrolan kita sudah semakin menarik ini. Saya yakin ini obrolan kali ini nih sangat bermanfaat sekali nih bagi para orang tua, bagi para pengasuh, siapapun yang memang bersentuhan langsung dengan anak. Karena di dalam pengasuhan itu memang betul tadi seperti di awal yang dikatakan Kang Saldi bahwa bukan hanya saja untuk melarang-melarang, tapi harus ada solusi. Kemudian pengasuhan positif itu sendiri juga tidak harus serta-merta bebas mereka mau ngapain saja, tapi ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang harus mereka ikuti juga. Ini kita sudah masuk di penghujung acara nih, Kang Saldi. Kira-kira ada nggak nih, Kang, closing statement dari Kang Saldi ini terkait pembahasan kita hari ini nih, Kang? Oke, jadi saya ingin berpesan kepada calon orang tua, pada para orang tua, meningkatkan kapasitas diri terkait dengan pengasuhan itu sangat penting. Betul. Ya, baik pengetahuan dan keterampilannya. Kita tidak boleh berkecil hati, kok saya ya seperti ibu itu, kayaknya susah banget ya. Tidak, itu adalah kita hampir semua orang mengasuh itu tidak selalu menyenangkan. Itu yang harus dipahami. Mengasuh itu kadang sedih, kadang kecewa, kadang khawatir, dan itu wajar, itu normal. Hampir semua orang tua merasakan itu. Nah, tapi bagaimana kita tadi bisa mengelola perasaan-perasaan negatif tadi sehingga tidak berdampak kekerasan terhadap anak. Jadi itu pertama, normalisasi. Banyak orang tua yang sama dengan kita, tapi langkah yang terbaik adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Gitu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, seperti yang tadi sempat dibahas, menjadi orang tua itu tidaklah mudah. Tidak ada sekolahnya, apalagi ya kita tidak pernah belajar secara khusus menjadi orang tua ya, tiba-tiba menikah punya anak langsung menjadi orang tua. Bingung begitu. Jadi manfaatkan media-media belajar, praktek begitu ya, karena selama menjadi orang tua akan selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan pengasuhan. Seperti itu. Kemudian bagi para aktivis anak, kader begitu ya, mohon didukung, dibantu orang tua yang mengalami tantangan pengasuhan, karena tidak berdiri sendiri. Ya sudah belajar pengasuhan, tentang bagaimana mengasuh yang baik, perkembangan anak, tapi persoalan ekonominya tidak diselesaikan. Punya tantangan ekonomi, ya tetap aja stres, begitu ya. Jadi pengasuhan itu tidak berdiri sendiri, tapi juga harus disupport oleh komponen-komponen lainnya yang memang membuat dia bisa relatif lebih stabil dalam mengasuh, ya. Misalkan tekanan ekonomi itu kadang-kadang meskipun tidak selalu, tapi banyak berkontribusi terhadap praktek-praktek pengasuhan dengan. Jadi kalau itunya juga tidak dibantu, tidak diperbaiki, ya agak berat juga. Ya. Jadi ada tetap masalah keterkaitan antara yang satu dan yang lainnya, Kang ya kali ya. Oke, terima kasih sekali lagi nih Kang Saldi telah hadir di acara kami, di acara Bosara obrolan seputar anak.
Bagi para sahabat anak, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa kembali di acara Bosara berikutnya. Salam Salam atensi. atensi.